Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatun Nisa, CGP Angkatan 9 Kabupaten Lamongan. Saya dari SMKN 1 Kalitengah. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Konsep inti budaya positif. Seorang guru hendaknya memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Di antaranya 1. Disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia. 3. Posisi kontrol guru. 4. Keyakinan sekolah atau kelas. 5. Segitiga restitusi. Berikut ini peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. 1. Disiplin positif. Disiplin positif adalah upaya menanamkan motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang dan tidak berpengaruh pada hukuman atau hadiah untuk menjadi orang yang dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan atas kesadaran diri. Adapun peran saya dalam menciptakan disiplin positif di sekolah adalah untuk menerapkan disiplin positif di sekolah, saya berupaya menjalankan nilai dan peran guru penggerak dengan baik, seperti melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, bersikap mandiri, reflektif, inovatif, kreatif, dan kolaboratif. 2. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adapun peran saya dalam memotivasi perilaku siswa di sekolah adalah saya berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya juga menghindari hukuman dan pemberian penghargaan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri siswa. Terdapat 5 posisi kontrol guru. 1. Penghukum. Guru sebagai penghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal dan memberikan rasa sakit. 2. Pembuat rasa bersalah. Guru menggunakan suara lembut tetapi ucapan yang disampaikan membuat siswa merasa bersalah, tidak nyaman, dan merasa tidak berharga. 3. Teman. Guru menggunakan hubungan baik dengan siswa sebagai teman, tidak menyakiti siswa tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi dan memiliki dampak membuat siswa berketergantungan kepada guru. 4. Pemantau. Guru mengawasi perilaku siswa berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. 5. Manajer. Guru bekerja sama dengan siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Adapun peran saya dalam posisi kontrol adalah saya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, yaitu saya berbuat sesuatu bersama siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri sehingga tercipta identitas positif dalam diri siswa. 4. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang dibuat dan disepakati bersama dengan seluruh siswa untuk memotivasi siswa menjalankan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Adapun peran saya dalam membuat keyakinan kelas adalah saya membentuk keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat bersama seluruh siswa, menerima pendapat siswa,
mendiskusikannya dan membuat kesepakatan bersama, serta meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Keyakinan kelas yang saya sepakati bersama seluruh siswa berupa pernyataan yang universal, kalimat positif, mudah diingat, dan senantiasa diterapkan di lingkungan kelas. 5. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun peran saya dalam penerapan segitiga restitusi adalah saya menggunakan 3 tahapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi siswa, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Saya mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. 2. Validasi tindakan yang salah. Saya meyakini bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan memiliki tujuan tertentu. 3. Menanyakan keyakinan. Saya berusaha menghubungkan tindakan siswa dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan siswa yang mandiri, bertanggung jawab, dan tertanam disiplin positif pada siswa. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya, yakni Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, Nilai dan Peran Guru Penggerak, serta Visi Guru Penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Apabila kita dapat menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun sesuai kodrat yang dimiliki siswa. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru menjalankan nilai dan peran guru penggerak dengan baik, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach untuk rekan sejawat, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepentingan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh siswa yang memiliki disiplin positif, sekolah yang aman dan nyaman, serta guru yang berpihak pada murid. Begitu juga visi guru penggerak diwujudkan dengan pembuatan prakarsa perubahan yang disesuaikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, di antaranya disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep inti tersebut saya upayakan untuk bisa meresapinya, mewujudkannya dalam tindakan, dan membagikan kepada warga sekolah. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Sebelumnya, saya berpikir bahwa penghargaan memiliki dampak positif kepada siswa, tetapi justru bukan. Penghargaan memiliki dampak kurang baik bagi siswa, yang mana siswa merasa ketergantungan, tercipta motivasi eksternal dalam diri siswa, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas siswa. Refleksi 2.
Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi, saya menyadari posisi kontrol yang saya lakukan sebelumnya kepada siswa sebagai pembuat merasa bersalah tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul ini, saya mengetahui bahwa di antara 5 kontrol posisi, kontrol manajerlah yang tepat. Untuk itu, mulai sekarang saya berupaya menjalani tugas sebagai kontrol manajer dengan cara menangani permasalahan siswa menggunakan segitiga restitusi. Refleksi 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah? Pengalaman saya pernah menangani siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Saya memposisikan diri saya dalam kontrol posisi sebagai manajer, yakni saya menanganinya dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Refleksi 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang karena dapat mengetahui mana hal yang tepat dan bukan, dan siswa juga merasa nyaman tanpa ada beban atau paksaan. Selain itu, saya juga termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah atau kelas. Refleksi 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik. Menurut saya, hal yang sudah baik adalah sudah terbentuk keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan bersama guru dengan seluruh siswa, dan sudah mulai terciptanya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan disiplin positif yang sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini. Adapun hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah harus diubah posisi sebagai manajer. Refleksi 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang paling sering saya pakai adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu, saya merasa benar atas apa yang saya lakukan, meskipun kenyataannya demikianlah itu tidaklah tepat. Dan hingga sekarang membuat saya merasa bersalah karena pernah berada pada posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Sedangkan setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah siswa. Perasaan saya sekarang sangatlah senang dan tenang karena mendapat wawasan baru yang dapat membawakan perubahan ke arah yang lebih baik dan terjalin komunikasi yang efektif dengan siswa untuk menumbuhkan disiplin positif dan rasa tanggung jawab pada diri siswa. Refleksi 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun tidak utuh. Saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas siswa dengan memberikan pernyataan kepada siswa, berbuat salah itu wajar. Semua orang pasti pernah berbuat salah.
Selain itu, saya juga memberikan solusi kepada siswa atas permasalahannya, namun saya tidak menghubungkan dengan nilai kebajikan yang diyakini oleh siswa. Refleksi 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang penting dipelajari. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah sikap kolaborasi. Guru kelas berkolaborasi dengan kepala sekolah, semua rekan guru, murid, dan wali murid agar tertanam kebiasaan-kebiasaan baik di lingkungan sekolah dan lingkungan manapun. Demikianlah dari saya. Terima kasih. Semoga dapat menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.